Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan Faurida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Keguruan Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari kelompok 5, yaitu tentang teori pendidikan dan perkembangan potensi fitrah manusia. Dari tugas landasan pendidikan, langsung saja saya sampaikan. Pengertian teori pendidikan. Teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori dari John Dewey, yaitu teori learning by doing. Teori belajar ini merupakan subordinat dari teori pendidikan. Karenanya, sebelum membahas teori belajar tersebut, perlu diuraikan pengertian teori pendidikan. Menurut Nana S. Sukmadinata, tahun 1997 mengemukakan 4 teori pendidikan, yaitu yang pertama, teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Yang kedua, pendidikan pribadi. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan, anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Yang ketiga, pendidikan teknologi. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik, yaitu tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, pendidikan interaksional, yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Potensi dasar manusia dan fitrah manusia. Potensi dasar manusia yaitu manusia memiliki potensi unik yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Sementara hewan hanya memiliki insting, manusia dikaruniai akal yang membuatnya mampu membuat pilihan dan mampu mengembangkan kehidupannya. Yang kedua, fitrah manusia. Fitrah manusia ditinjau dari segi bahasa. Fitrah berarti ciptaan, sifat tertentu yang mana setiap maujud disifati dengannya pada awal masa penciptaannya. Sifat pembawaan manusia yang ada sejak lahir yaitu agama dan as-sunnah. Makna fitrah adalah suatu kekuatan atau kemampuan yang menetap atau menancap pada diri manusia sejak awal kejadiannya untuk komitmen terhadap nilai-nilai keimanan kepadanya cenderung kepada kebenaran, hanif, dan potensi itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangan potensi fitrah manusia. Dalam konteks pengembangan potensi inilah pendidikan Islam harus dapat memenuhi beberapa keinginan, harapan dan kebutuhan anak didik baik secara rohania maupun jasmania. Di sisi inilah letak pentingnya pembelajaran dalam pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik, yaitu bagaimana mengkonstruktur pembelajaran pendidikan Islam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan potensi dasar anak didik tersebut. Potensi-potensi manusia yang harus dikembangkan dalam pendidikan Islam yaitu berupa potensi dasar, bakat dan kecerdasan, insting, intuisi, karakter,
Manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan berbagai potensi istimewa dan unik yang tak dimiliki oleh makhluk lainnya. Potensi ini terpendam dalam dirinya dan hanya bisa diaktualisasikan melalui proses-proses pelatihan dan pengembangan dalam sebuah usaha pendidikan. Dalam hal ini, potensi-potensi dasar manusia sebagaimana telah dijabarkan di atas haruslah difungsikan sebagai jalan masuk untuk menuju mengembangkan fitrah yang terpendam dalam diri setiap anak didik. Potensi dasar berupa indera-indera jasadiah dan akalnya harus dijadikan instrumen untuk mengembangkan fitrah yang tersimpan dalam diri setiap anak didik, sehingga berkembang saling mendukung bagi kehidupannya kelak ketika anak didik telah berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.